Nah, prosedur penggunaan air yang baik by Jean Maure Elizabeth dengan dosen pembimbing Dr. Andes Rifus Mantono, MSI, dan Bu Retno Dwi Lestari, SSI, MPD. Yang pertama mandi. Gunakan shower daripada bathtub. Batasi waktu mandi maksimal 5 menit. Matikan keran air saat menggosok gigi atau bercukur. Teknik untuk mengelola dan mengurangi penggunaan air yang berlebihan di rumah. Yang pertama, mengidentifikasi kebocoran. Periksa keran, pipa, toilet, dan tangki air secara berkala untuk memastikan tidak ada kebocoran. Gunakan alat pendeteksi kebocoran seperti air untuk mempermudah proses identifikasinya. Segera perbaiki kebocoran yang ditemukan untuk menghindari pemborosan air. Yang kedua, memasang perangkat hemat air. Nah, pasang aerator pada keran air untuk mengurangi aliran air tanpa mengurangi tekanan air. Gunakan shower head hemat air yang memiliki aliran air yang lebih kecil. Selanjutnya, pasang toilet hemat air yang menggunakan lebih sedikit air untuk setiap siraman. Selanjutnya, gunakan mesin cuci dan mesin pencuci piring yang hemat air. Selanjutnya, mengubah kebiasaan sehari-hari. Batasi waktu mandi maksimal 5 menit, matikan keran air saat menggosok gigi, mencukur, atau sedang mencuci badan. Gunakan ember dan gayung untuk menyiram tanaman, bukan selang air. Kumpulkan air hujan untuk digunakan menyiram tanaman atau mencuci mobil. Gunakan air bekas cucian beras atau sayur untuk menyiram tanaman. Mengatur penggunaan air. Tips hemat air di rumah dan luar rumah. Yang pertama, mengatur penggunaan air. Tips hemat ini di rumah atau luar rumah melestarikan air adalah tanggung jawab kita bersama. Air merupakan sumber daya alam yang penting dan perlu digunakan secara bijak. Meningkatkan kualitas hidup yang menghemat air dapat membantu meningkatkan akses air bersih dan meningkatkan kualitas hidup bagi semua orang. Dengan menghemat air, kita dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya melestarikan sumber daya alam dan menemukan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan. Pentingnya jaringan sosial, menjangkau audiens yang luas, berkolaborasi dengan organisasi dan influencer untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran, menggalang dana untuk proyek pelestarian air. Melalui konten yang menarik dan informatif, jaringan sosial dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghemat air dan dampak dari penggunaan air yang berlebihan terhadap lingkungan. Kampanye edukasi dan gerakan sosial di media sosial dapat mendorong orang untuk mengubah kebiasaan mereka dan mengadopsi praktik hemat air. Jaringan sosial yang memberikan dukungan dan motivasi bagi individu dan komunitas yang berusaha menghemat air dapat berbagi cerita inspiratif tentang orang-orang yang telah berhasil mengurangi konsumsi air mereka dan saling menyemangati untuk terus berusaha. Kemampuan berpikir kritis. Karena berpikir kritis merupakan kemampuan untuk menganalisis, menilai, dan memahami informasi dengan cermat dan rasional. Kemampuan ini membantu individu membuat keputusan yang lebih baik, mengidentifikasi dan memecahkan masalah, serta memahami implikasi dari tindakan mereka dalam dunia yang kompleks dan penuh dengan informasi. Berpikir kritis membantu kita menghindari penipuan, memahami argumen yang kompleks, dan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia luar di sekitar kita. Kesimpulannya, menghemat air bukan hanya tentang mengurangi tagihan air, tetapi juga melindungi lingkungan, meningkatkan kualitas hidup, dan menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Setiap tetes air yang kita hemat berarti kita telah berkontribusi dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dan membangun masa depan yang lebih baik untuk semua. Mari kita bersama-sama menghemat air untuk masa depan yang lebih baik.